Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin rangkuman manga Tensei Shitara dan Naoji sebelumnya, yaitu lanjut ke part 28-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya setelah ngasih paham pada gue Sarme, Lloyd itu kan sekalian menegaskan beberapa hal padanya. Yang intinya jika gue Sarme sampai melakukan hal yang mengancam pihak Salom, maka Lloyd bakal langsung melenyapkannya saat itu juga. Karena walaupun yang dilihat gue Sarme sebelumnya cuma ilusi, tapi Lloyd itu benar-benar bisa melakukan itu dengan mudah. Jadi kalau mau Lloyd bisa aja langsung menerbangkan gue Sarme sampai keluar angkasa dengan kecepatan yang gila. Lalu setelah gue Sarme terlempar ke sana, Lloyd hanya tinggal melenyapkannya dengan kekuatan yang cukup dahsyat. Karena dengan cara itu Lloyd nggak perlu khawatir dengan dampak yang bakal ditimbulkan dari serangan dahsyatnya itu. Ya soalnya Lloyd memang sudah paham tentang kelemahan makhluk iblis seperti gue Sarme. Para majin dan iblis memang punya kekebalan tersendiri terhadap serangan sihir. Tapi justru efek tambahan dari sihir sangat mudah untuk mempengaruhi tubuh asli mereka. Apalagi jika skalanya selevel kekuatan Lloyd yang hampir tidak ada batasnya. Jadi sebenarnya Lloyd punya banyak cara untuk bisa melenyapkan gue Sarme. Karena sebelumnya kan ternyata Lloyd memang sengaja membiarkan gue Sarme hidup, yaitu hanya untuk mengikuti permainan Tartaros. Jadi jika kali ini gue Sarme sampai macam-macam lagi, maka nggak akan ada kesempatan lagi baginya dan bakal langsung dilenyapkan selamanya. Oh ya, by the way, gunung yang sebelumnya digunakan sebagai pijakan juga ikutan dipindahkan ke tempat itu. Tentu Seiya yang masih di atasnya juga lagi-lagi ikutan terbawa. Cuma kan karena saya tidak ikutan terkena ilusi yang diciptakan Lloyd sebelumnya, jadi ya di mata saya mereka bertiga itu hanya kelihatan diam saja di tempat itu. Ya intinya setelah itu di sini gue Sarme itu udah nggak punya pilihan selain nurut sama Lloyd. Lalu Shin pun berpindah ke tempat Gitan, dimana saat itu kan Gitan malah nyasar ke tempat yang cukup jauh dari tempat mereka mendarat sebelumnya. Walaupun ya untungnya ada Anastasia yang ngikutin Gitan sampai ke tempat itu. Nah, cuma kan di sini mereka itu malah bertemu dengan salah satu kawanan dan bos monster, yaitu Selat Magis Bamyu. Jadi dungeon Bamyu yaitu underground delta ini kan sepertinya memang dipenuhi dengan lautan. Makanya di sini dia berjalan pun sambil bersama ombak lautan, yang mana di dalam ombaknya itu penuh dengan monster laut yang cukup mengerikan. Jadi semua kawanan monsternya itu dia bawa di dalam ombak besarnya itu. Sedangkan Selat Magis Bamyu-nya sendiri berupa 3 monster yang bentuknya seperti bola kecil seperti ini. Walaupun ya mereka sebenarnya cuma satu bos yang cuma tubuhnya ada 3, dan masing-masing dari mereka itu bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Tapi semua ombak lautan dan para monster di dalamnya juga merupakan bagian dari tubuh mereka. Tentu itu bukan hanya air ombak lautan biasa, melainkan air khusus yang sudah dialiri dengan mana yang cukup merepotkan. Jadi apapun yang tertelan oleh ombak itu seperti langsung tertelan ke dalamnya. Nah, saat itu kan sudah ada beberapa prajurit yang sudah tertelan ke dalam ombak itu. Tapi karena sepertinya mereka masih belum mati, makanya di sini Gitan pun langsung mengeluarkan mereka dan langsung mengangkatnya ke atas. Dan begitu pula dengan Anastasia yang juga langsung Gitan angkat supaya nggak sampai terkena ombak itu. Walaupun tubuh Gitan sendiri malah sampai tenggelam. Ya, ternyata para prajurit ini sudah menguatkan tubuh mereka menggunakan sihir militer. Makanya mereka pun belum sampai kehabisan nafas. Nah, dari sini Gitan pun bisa langsung menyimpulkan kalau sihir militer itu merupakan bentuk aktivasi. Karena mereka yang tidak punya bakat dalam hal sihir aja bisa diberikan efek penguatan tubuh seperti itu. Gitan pun jadi mengerti kenapa Lloyd cukup tertarik pada sihir itu. Nah, tapi kesampingkan itu di sini tubuh Gitan itu semakin ditelan dan semakin tenggelam oleh ombak yang cukup berbahaya itu. Bahkan tekanan airnya semakin meningkat dan semakin kuat. Nah, Bamyu ini kan bisa mendeteksi semua makhluk hidup yang sudah dia telan ke dalam ombaknya, termasuk tubuh Gitan yang saat itu semakin tenggelam. Makanya setelah melakukan analisa pada tubuh Gitan, di sini Bamyu pun hari memutuskan untuk langsung melakukan perlepasan dungeon. Karena kan dia bisa langsung merasakan kalau Gitan itu punya mana yang sangat banyak dan juga punya kekuatan tempur yang tinggi. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau para bos monster ini bisa kembali melepaskan wilayah dungeon mereka dimanapun mereka berada. Karena mereka itu sudah menyerap dungeon core mereka sendiri. Walaupun skalanya nggak sebesar seperti yang asli atau yang di wilayah asli dungeon mereka sebelum diserap. Tapi ya tetap aja dungeon level SS itu merupakan dungeon yang sangat mengerikan, dan di sini dia itu bisa menciptakannya kembali dengan sangat instan. Nah, dungeon underground delta itu kan berbentuk trapesium dengan dinding pembatas yang luar biasa kuat. Karena dinding pembatasnya itu berupa tekanan air yang sangat-sangat kuat yang bakal menghancurkan apa saja.
Jadi bakal sangat beresiko jika sampai nekat keluar ataupun memasuki dungeon itu dengan paksa. Sedangkan bagian dalamnya itu berupa labirin yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Ya, intinya mereka yang sudah masuk ke dalamnya itu hanya diberikan pilihan untuk sampai ke puncak dan mengalahkan serat magis Bamyu. Tapi melewati tiap lantainya aja sudah sangat sulit. Belum lagi tekanan airnya yang semakin kuat dan juga kadar oksigennya yang semakin lama semakin menipis. Lalu ditambah lagi dengan banyaknya jebakan dan para monster yang sangat mengerikan yang siap menyerang mereka kapan saja. Bahkan sampai saat ini tercatat hanya ada 4 kelompok petualang yang mampu menyelesaikan labirin dungeon itu dan sampai ke ruangan bos. Itu pun waktu tercepat adalah 55 jam 35 menit. Walaupun ya setelah sampai di ruangan bos mereka pun akhirnya nggak mampu untuk mengalahkan Bamyu dan akhirnya terbunuh. Nah, di sini kan hanya Gitan sendiri yang ada di dalam dungeon underground Delta itu. Tapi justru hal itulah yang membuat Anastasia menjadi semakin panik. Karena dungeonnya itu berupa labirin. Sedangkan seperti yang kita tahu, kalau Gitan itu sangat suka sekali nyasar. Jangankan untuk bisa menyelesaikan labirin, kadang di jalan yang jelas-jelas lurus saja Gitan bisa nyasar. Walaupun ya di sini Tasya juga nggak mungkin bisa melakukan apapun dan nggak mungkin untuk bisa masuk ke dalam. Saat itu Gitan yang sedang di dalam pun mulai diserang oleh banyak monster buas yang terusan muncul tanpa henti. Sedangkan di luar Anastasia sedang berdebat dengan salat magis Bamyu. Cuma ya intinya di sini Bamyu merasa kalau tindakan para monster yang menginvasi wilayah manusia itu sama sekali bukan hal yang salah. Karena mereka itu hanya melakukan hal yang sama yang biasa para manusia lakukan pada wilayah dungeon mereka. Kalian para manusia dengan seenaknya masuk ke wilayah dungeon kami dan membunuh para monster yang kalian temui. Lalu mencoba mendapatkan harta karun di tempat kami. Padahal kami hanya ingin hidup dengan damai. Begitulah yang Bamyu katakan. Walaupun ya tentu apa yang dia katakan itu penuh dengan kebohongan. Karena sebenarnya mereka itu sengaja menarik para manusia supaya memasuki dungeon mereka. Soalnya mereka nggak bisa hidup tanpa mangsa manusia. Bahkan harta karunnya mereka simpan itu juga sebenarnya awalnya milik para petualang. Dan sebenarnya para petualang memasuki dungeon itu nggak hanya mengincar harta karunnya saja. Melainkan banyak juga yang masuk karena berusaha menyelamatkan teman-teman mereka. Ya, intinya para bos dungeon itu memang sengaja menggunakan semua itu demi kepuasan diri mereka sendiri. Di sini Bamyu yang mendengar perkataan Anastasia itu pun malah tertawa dan sangat puas. Bahkan dia menganggap kalau para manusia itu cuma plankton yang gampang sekali dipancing dan ditipu. Ibaratnya seperti para plankton yang bakal masuk sendiri begitu melihat ada mulut yang terbuka. Ya, di sini Bamyu memang sengaja sedang menertawakan para manusia yang baginya sangat bodoh dan seperti makhluk rendahan. Dan juga untuk sekalian memancing Anastasia dan para prajurit di situ supaya nekat masuk dan membantu Gitan. Cuma kan tak lama kemudian saat itu ada satu senjata suci yang tiba-tiba sudah mengenai salah satu dari mereka, yaitu anti-Excalibur milik Gitan. Ya, sepertinya Gitan dengan cepat bisa langsung menciptakan anti-simbol untuk memurnikan serangan ataupun kemampuan musuhnya. Bahkan dengan anti-Excaliburnya itu Gitan pun sampai menghancurkan dungeon labirin yang sangat mengerikan itu. Walaupun ya anti-Excaliburnya ini belum sampai yang langsung memurnikan bos dungeonnya yaitu Bamyu. Jadi yang dikonter dan dimurnikan itu hanya labirin dungeonnya aja yang diciptakan Bamyu sebelumnya. Walaupun ya tetap aja itu merupakan sesuatu yang cukup luar biasa. Karena kan normalnya para petualang itu harus melalui banyak lantai dan kesulitan yang cukup gila untuk bisa sampai ke ruangan bos dan berhadapan dengan bos dungeon. Dan itu pun hanya 4 kelompok yang mampu melakukannya dengan waktu yang cukup panjang. Sedangkan di sini Gitan itu hanya butuh waktu 3 menit 51 detik yang tentunya itu merupakan rekor baru yang sangat nggak ngotak. Nah, jadi sebenarnya di sini Gitan itu memang sama sekali nggak berusaha untuk menaiki labirin itu ataupun melewati tahapan-tahapannya. Karena yang nggak mungkin juga Gitan melakukan hal seperti itu. Jadi yang dilakukan Gitan itu sama seperti menghancurkan labirin dungeon itu dari dalam dan langsung mencapai ruangan bos. Makanya serangan anti-Excaliburnya pun sampai mencapai bos dungeonnya yaitu Bamyu. Karena bahkan labirin tanpa batas yang menjadi penghalangnya sampai Gitan hancurkan semuanya. Gitan itu memang orang yang selalu tersesat dan selalu nyasar. Tapi dia itu punya garis lurus absolut tercepat dan terpendek, yaitu keadilan mutlak yang dimiliki Gitan sendiri yang selalu mengarah pada kejahatan. Jadi yang mau dihalangi seperti apapun serangannya itu bakal sampai pada kejahatan yang dia tunjuk. Ya Gitan itu memang selalu punya aturannya sendiri. Walaupun ya justru setelah itu dia harus berhadapan langsung dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, yaitu selat magis Bamyu itu sendiri. Nah, di sini salah satu tubuh Bamyu itu kan sempat terkena Excalibur milik Gitan. Cuma karena itu bukan anti simbol yang dibuat untuknya, makanya dia pun gak sampai terluka parah atau bahkan lenyap.
malahan kayak nggak berefek sama sekali. Jadi mau nggak mau kita memang harus segera menciptakan anti-simbol yang khusus untuk memurnikannya. Walaupun di sini Gitan sendiri malah mengatakan, bisakah aku membuat anti-simbol untuknya? Bahkan dia mengatakan itu setelah Excalibur-nya sudah menembus salah satu tubuh Bamyu. Gitan pun jadi teringat tentang info yang sempat diberikan Katarina sebelumnya dalam perjalanan menuju gerbang benua. Jadi sebelumnya Gitan itu sempat bertanya, bos monster kelas SS mana yang paling kuat? Karena kan sepertinya dari awal Gitan itu memang berniat untuk langsung melawan yang terkuat di antara mereka. Tapi Katarina dan Guild Petualang sendiri nggak punya info mengenai hal itu. Bahkan pada dasarnya sebutan untuk kelas SS itu adalah kelas X, yaitu yang tak terukur. Jadi simpelnya walaupun sama-sama kelas SS, tapi bisa aja di antara mereka itu ada yang kekuatannya cukup jauh berbeda atau lebih kuat di antara yang lainnya. Karena kelas SS atau X memang sudah tak terukur. Nah, tapi Guild Petualang punya info tentang dungeon mana yang paling sulit dan paling mengerikan, yaitu Underground Delta milik Selat Bagis Bamyu ini, dan semua petualang setuju akan hal itu. Bahkan mereka sampai mengatakan kalau butuh keajaiban 100 kali hanya untuk bisa menyelesaikan labirin super kejam dari dungeon mengerikan itu. Tapi mereka meyakini kalau bos dari dungeon itu pasti jauh lebih lemah dari yang lainnya. Karena katanya jika dungeonnya punya tingkat kesulitan yang sangat tinggi, maka biasanya bos dungeonnya itu nggak terlalu kuat. Dan begitu pula sebaliknya. Tapi kan ternyata apa yang mereka yakin itu benar-benar sangat keliru. Soalnya Bamyu itu sama sekali nggak kelihatan lemah. Justru dia itu salah satu yang terkuat di antara yang lainnya, atau mungkin malah yang terkuat. Ya memang sudah paling benar kalau Gitan lah yang menemukan dan melawannya langsung. Saat itu Bamyu pun mulai menyerang dengan teknik magic-nya, yaitu Deep Sea Laser. Itu adalah serangan laser yang cukup dahsyat yang bahkan sahabatannya aja langsung menghancurkan sebagian pasukan Yin dan Yang dengan sangat mudah. Sedangkan Gitan menahan dan memurnikan serangan itu dengan senjata Leg Art anti-simbolnya. Tapi Gitan juga sambil berusaha melindungi yang lainnya dengan menggunakan pasukan Yin dan Yang. Nah, di sini lagi-lagi si Bamyu kan sempat terkejut begitu melihat senjata yang digunakan Gitan untuk menetralkan serangannya. Karena labirin sebelumnya juga dihancurkan menggunakan senjata itu. Namun salah satu tubuh Bamyu yang sebelumnya terkena senjata itu gak langsung lenyap. Jadi mereka pun langsung menyimpulkan kalau sepertinya ada semacam aturan dalam senjata itu. Jadi bukan berarti bisa langsung menetralkan segalanya dan saat instan. Nah setelah itu di sini Bamyu pun sengaja mengerahkan para monsternya untuk mulai menyerang Gitan. Lalu Gitan pun ikutan menggunakan kekuatan kimeranya untuk memusnahkan para monster itu. Dari situ Bamyu pun langsung menyimpulkan kalau Gitan itu merupakan yang terkuat dari pasukan manusia. Ya walaupun kalau kita mengesampingkan Lloyd mungkin memang seperti itu. Tapi dari serangan yang barusan itu Bamyu juga jadi menyadari sesuatu yang lain. Yaitu Gitan nggak menggunakan anti-simbolnya untuk memusnahkan para monster barusan. Saat itu Bamyu pun kembali menyerang dengan serangan yang lebih merepotkan, yaitu Great Storm Lightning Zap. Cuma kan lagi-lagi Gitan langsung memurnikan serangan petir itu. Walaupun ya tubuhnya sempat menerima serangan itu untuk bisa menciptakan anti-simbol. Nah, tapi kan di saat yang sama Bamyu sengaja mengerahkan serangannya pada Anastasia dan beberapa prajurit yang ada di tempat itu, yaitu serangan berupa tombak es yang cukup banyak. Saat itu Gitan pun sengaja menahan serangan itu dengan tubuhnya sendiri dan itu sampai menembus tubuhnya. Barusan Gitan itu sempat ragu apakah itu hanyalah serangan es biasa atau malah sesuatu yang lain. Makanya dia pun gak mau mengambil resiko dengan memurnikan serangan itu. Karena jika sampai salah, maka serangan itu bakal langsung mengenai Anastasia dan yang lainnya. Dan benar saja, ternyata itu bukan hanya es biasa, melainkan lebih ke garam. Dari sini, Bamyu pun semakin memahami cara kerja dari anti-simbol milik Gitan. Gitan itu nggak akan bisa menciptakan anti-simbol pada sesuatu yang belum dia pahami. Walaupun ya tentu setelah itu Gitan bakal langsung menciptakan anti-simbol untuk memurnikan serangan garam. Tapi kan Bamyu juga masih punya banyak serangan lain yang sangat mengerikan. Selain serangan dari 100.000 monsternya dia bawa, Bamyu sendiri masih punya 100 jenis serangan lebih yang tentunya sangat merepotkan. Nah, di sini di saat Gitan kembali bertarung melawan Bamyu, seperti biasa, Anastasia itu kan merasa kalau dirinya hanya bisa menjadi beban untuk Gitan doang. Karena bahkan sebelumnya Gitan harus membiarkan tubuhnya sampai terluka seperti itu untuk bisa melindungi Anastasia. Tapi sebenarnya Anastasia ya juga bukan orang yang lemah, melainkan ini serangan-serangan Bamyu yang memang sangat kuat. Bahkan sebenarnya sebelumnya Anastasia itu sempat menemui Cilial untuk bertanya banyak hal supaya bisa lebih berkembang lagi. Jadi mari kita masuk ke percakapan mereka dulu cuy. Jadi awalnya Anastasia menemui Cilial itu karena pengen punya senjata Leg Art khusus seperti halnya Gitan.
Intinya kalau memang bisa didapatkan, maka Tasya bakal berusaha untuk bisa mendapatkannya dan bakal berlatih dengan lebih keras lagi. Tapi kan ternyata kata Jilel, skill yang dimiliki Gitan itu pada dasarnya tidak mungkin ada. Gitan itu memang spesial di antara yang spesial. Ya seperti yang kita tahu, kalau leg art milik Gitan itu kan sampai punya ketentuannya sendiri. Dia bahkan mampu mengubah formula dasar dari sihir sucinya yang tentunya hal itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang lain. Ya kecuali Lloyd sih. Nah, terkadang memang ada manusia yang mampu memunculkan senjata spesial seperti itu tanpa merusak formula dasarnya. Tapi itu merupakan kasus yang sangat-sangat langka. Bahkan para penduduk surga aja menyebut senjata seperti itu sebagai senjata dewa. Nah, tapi Gitan itu bahkan punya senjata dewa bawaan yang memang sudah dia bawa semenjak lahir. Jadi sebenarnya Gitan itu punya dua senjata dewa. Pertama, senjata yang sering dia gunakan selama ini yaitu Unholy Excalibur dan berbagai macam ketentuannya. Yang mana itu memang dia munculkan dan dapatkan sendiri. Sedangkan yang kedua yaitu yang senjata dewa bawaan yang belum pernah dia keluarkan selama ini, atau masih tersegel di dalam diri Gitan sendiri. Jadi memang senjata dewa itu bisa didapatkan, tapi kan itu merupakan kasus yang sangat-sangat langka. Bahkan darah, bakat, ataupun usaha keras itu tidak ada hubungannya. Melainkan dia harus menulis keyakinannya sendiri ke dalam formula dewa yang tidak boleh disentuh. Dan juga diperlukan jiwa yang sangat kuat yang sampai melampaui akal sehat. Kalau dalam kasusnya Gitan itu dipicu karena keputusasaan dan guncangan mental yang sangat kuat. Tepatnya pada hari di mana Gitan kehilangan semuanya. Disitulah akhirnya dia memunculkan senjata dewa yang keduanya yaitu Unholy Excalibur. Jadi memang hampir nggak mungkin untuk bisa mendapatkannya. Walaupun ya bukan hal yang mustahil juga. Nah, tapi kan selama ini Gitan itu selalu menggunakan yang kedua dan belum pernah sekalipun menggunakan yang pertama atau yang bawaan. Bahkan saat dulu bertarung melawan Lloyd, Gitan itu nggak sampai mengeluarkan senjata dewa yang itu. Padahal kekuatannya sangat luar biasa. Ya, sepertinya Jilel ini lumayan paham kenapa Gitan belum pernah mengeluarkannya. Nah, di sini Ido dan Tasya yang mendengar itu tentu sampai keringat dingin dan saking kagumnya. Karena sebelum tahu itu aja, Ido dari dulu itu memang selalu menganggap kalau Gitan itu sangat spesial di antara yang spesial. Ya nantinya dalam pertarungan melawan Bamyu itulah untuk pertama kalinya Gitan itu bakal menggunakan senjata dewa yang pertama yang dia miliki. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Karena pertarungan mereka masih cukup panjang. Ya jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.